Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Saya adalah salah satu member AGT yang kemarin banyak sekali dibicarakan oleh orang lain karena video saya di YouTube yang mengajak atau memberikan cara untuk berinvestasi di AGT. Jadi teman-teman semua perlu diklarifikasi, pada saat saya membagikan video tersebut itu pure seluruh agen itu dari AGT, perusahaan tuh mengadakan kegiatan perlombaan. Barang siapa yang membuat video bagus atau terbaik dalam video AGT itu tuh akan mendapatkan uang paling besar 5 juta dan paling kecil 200.000. Itu adalah bentuknya perlombaan. Nah, kenapa kemudian ada video-video tersebut? Sebetulnya itu bukan video saya saja, itu banyak sekali video agen-agen, tapi saya ingin mengklarifikasi untuk menyamakan persepsi. Jadi di sini saya pribadi sebagai korban juga di AGT, terus teman-teman yang menjadi agen juga itu adalah korban juga di AGT. Jadi saya harap kepada teman-teman semua yang berpikir negatif tentang video tersebut, saya harapkan teman-teman semua paham, apalagi yang awal-awal mengikuti AGT di bulan Maret. Itu tuh kegiatan AGT itu berjalan dengan baik awalnya. Kita tuh tidak pernah tahu akan terjadi scam seperti ini. Makanya ketika terjadi scam seperti ini, saya mengklarifikasi terhadap video saya sendiri, karena video tersebut saya rasa ada istilah mengajak. Tapi tentunya dengan video ajakan tersebut, saya selaku agen juga bersama rekan-rekan yang lain yang berusaha. Jadi agen itu di sini adalah orang-orang yang berhasil mengajak rekan-rekan lainnya untuk berinvestasi. Nah, itu tuh saya pribadi memiliki tim yang sangat banyak, tapi alhamdulillah kondusif. Karena apa? Karena dari awal tuh sudah menyampaikan mengenai peluang dan resikonya. Walaupun saya pribadi baru pertama kali berinvestasi di era digital ini, yang saya rasa memang menggiurkan. Namun pada akhirnya terjadi scam ini di luar kendali saya pribadi. Namun satu pelajaran yang saya dapat bisa ambil adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang memang benar-benar bergerak secara masif. Jadi semua orang tuh tidak akan mengerti dan mengetahui kebenaran dari perusahaan ini. Walaupun di sini terjadi kejanggalan-janggalan, itu tuh adalah di akhir saja gitu. Nah, sebelumnya kita sudah mengadakan acara besar dan lain-lain, sehingga semua member pun merasa terbohongi atau tertipu oleh kegiatan-kegiatan tersebut yang meyakinkan mereka. Kalau dibilang kerugian, semua orang di sini pasti rugi, termasuk saya sendiri. Bahkan saya pribadi sendiri hingga saat ini harus menanggung beban moral yang memang sangat berat. Kalau misalkan teman-teman di sini berpikir, oh enak-enak aja gitu kan menjadi agen, tidak seperti itu teman-teman. Karena tanggung jawab yang saya emban itu sangatlah berat sampai hari ini dari terjadinya scam. Karena banyak sekali yang mempertanyakan kaitannya dengan uang mereka gitu. Dan pada akhirnya saya sampaikan bahwa kita sama-sama alhamdulillah sih sudah ada pergerakan ke Polda Jabar yang mudah-mudahan setidaknya bisa mengembalikan dana kita yang awal gitu. Walaupun sebetulnya bahasa-bahasa rekan saya tuh memang ini tuh sulit untuk dilakukan untuk kemungkinan uang kembali, tapi setidaknya kita akan melakukan yang terbaik, terutama untuk hal kaitannya dengan keuangan para member. Tapi pelajaran utama yang saya dapatkan di era digital ini adalah kita itu pertama yang selalu saya sampaikan dalam berinvestasi, jangan pernah kita nafsu terhadap investasi, sekalipun itu di bidang konvensional. Kita tuh harus berpikir secara matang atau mempertimbangkannya sebelum bertindak berinvestasi. Nah, karena apa yang sudah terjadi? Kenapa kemudian terjadi kerugian besar? Karena mereka itu terlalu bernafsu dalam berinvestasi, merasa perusahaan aman, kemudian mengeluarkan uang dengan banyak. Nah, untungnya saya bersama rekan-rekan saya yang berada di bawah, saya sampaikan, kalian jangan nafsu, kalian berinvestasi dengan bijak, karena kita tidak pernah tahu perusahaan itu akan berjangka panjang atau tidak. Kenapa demikian saya sampaikan? Karena perusahaan apapun maupun di bidang konvensional tentunya selalu ada peluang dan resiko. Nah, saya selalu membaca resiko tersebut. Walaupun saya tidak tahu akhirnya perusahaan AGT ini menjadi scam. Tapi pada dasarnya saya sendiri belajar bahwa
untuk mengelola tim itu adalah hal yang tidak baik dan benar. Artinya setelah terjadi scam seperti ini, saya harapkan untuk semua orang, daripada kita membangun tim yang akhirnya menjadi malapetaka buat kita sendiri, mending kita berinvestasi secara personal aja atau pribadi, dan ini tidak akan membuat kita terbebani. Nah, alhamdulillah sekarang udah kondusif untuk tim pribadi saya, karena sistemnya itu sistem agen. Jadi orang-orang yang dibawa oleh kita tuh pastinya dengan penyampaian yang jelas peluang dan resikonya, itu tuh tidak akan istilahnya membuat kita tuh menjadi terbebani secara materi. Walaupun beberapa orang dari mereka minta pertanggungjawaban, saya jelaskan dengan baik, ya alhamdulillah tidak terjadi sampai permintaan materi tersebut, karena kita sama-sama dirugikan di sini. Ya, kemudian marak sekali video-video yang menjelaskan tentang AGT baik perusahaan lainnya. Nah, setelah kejadian ini terjadi, saya harapkan kepada teman-teman lebih bijak lagi dalam berinvestasi di era digital ini, karena kita belum pernah tahu, entah itu labelnya label OJK atau labelnya regulasi pemerintah atau legalitas pemerintah, itu tuh kita perlu hati-hati, karena sebetulnya di era digital ini kita bisa mendapatkan uang dengan mudah, dengan cepat, dan hal ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman, karena tentunya walaupun kita berproses tapi tidak akan secepat itu gitu, dan itu tuh perlu dipertimbangkan untuk teman-teman semua untuk akhirnya kembali di era digital. Ya, walaupun saya pribadi sebetulnya sudah trauma dengan kejadian AGT, tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar tetap waspada dalam bidang apapun kita berinvestasi. Kita harus berpikir bahwa investasi kita itu memastikan tidak penipuan gitu. Jadi ada beberapa trik and trik yang saya akan bagikan, terutama untuk mengetahui perusahaan itu bakalan scam atau tidak setelah kejadian AGT ini. Jadi teman-teman, yang membuat perusahaan menjadi scam itu adalah peminatnya yang membludak. Jadi kalau teman-teman mengikuti investasi yang istilahnya tuh saat ini teman-teman jalanin, terutama di era digital, pesan saya, berhati-hatilah ketika perusahaan sudah mengeluarkan bentuk promosi investasi yang gila-gilaan atau besar-besaran, seperti pilihan investasi yang kecil lalu mengeluarkan hasil yang sangat besar. Itu tuh perlu diingat kembali teman-teman, itu adalah salah satu ciri-ciri perusahaan akan scam. Nah, terutama setelah kejadian AGT scam ini, saya belajar banyak hal, terutama tentang perusahaan-perusahaan yang lain yang saya analisa. Oh, ternyata sistemnya itu sama dengan AGT. Saya akan sebutkan beberapa perusahaan yang saat ini saya rasa akan scam juga, karena indikasi-indikasinya tuh sudah terlihat sekali ya, bagaimana mereka itu sudah menjalankan seluruh rangkaian yang kemarin seperti di AGT gitu. Seperti ada acara, kemudian ada juga pembagian kesejahteraan, dan itu membuat semua orang tuh meyakinkan perusahaan tersebut. Nah, nanti akan saya bahas di kemudian video untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini akan scam. Saya turut berduka atas kerugian para member AGT, terutama para member yang memang belum mendapatkan komisi sama sekali. Tentunya saya juga banyak bawahan yang demikian, ya kita juga sama-sama menguruskan. Ya mudah-mudahan setelah ada laporan ke pihak yang berwajib, ini bisa setidaknya meringankan beban kita. Ada harapan lah uang kita kembali, mudah-mudahan. Dan kita juga jangan putus harapan untuk selalu bersemangat menerima era globalisasi adalah era di mana kegiatan kita banyak dilakukan di era digital tersebut. Saran saya tetap eksis, ini jadikan pelajaran yang besar bahwa bentuk investasi ini adalah bentuk yang saat ini banyak sekali ada di era digital. Kita perlu hati-hati kembali. Itu klarifikasi dari saya. Pada dasarnya, kesimpulannya, video yang saya buat
di 1 bulan atau 2 bulan yang lalu di channel saya, itu tuh semata-mata adalah bentuk video perlombaan. Jadi teman-teman yang penasaran apakah itu benar atau tidak, boleh diklarifikasi kepada seluruh member, karena pada saat di bulan itu ada video perlombaan yang mengharuskan semua member tuh untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan catatan mendapatkan uang 5 juta, kemudian mendapatkan juga hadiah terkecilnya 200.000. Dan pada saat itu ternyata untuk hadiahnya tuh hoax ya, karena sebetulnya tidak ada yang mendapatkan 5 juta rupiah, tapi yang saya dapatkan itu waktu itu hanya sekitar 200.000 rupiah. Dan itu tuh masih pergerakannya tuh semua orang juga yang saya tanyai, mereka tuh hanya mendapat 200.000 rupiah ketika mengikuti perlombaan tersebut. Nah, itu klarifikasi video saya. Semoga tidak ada lagi yang berpikir negatif tentang pribadi saya dan rekan-rekan saya, terutama rekan-rekan yang di agen. Dia pun sama-sama korban di sini. Kita semua bergerak bersama itu dari nol. Kita tuh nggak pernah tahu perusahaan ini bakalan scam atau bagaimana. Yang jelas ini adalah kebodohan saya pribadi dan kebodohan para agen juga yang tidak melihat situasi dan kondisi perusahaan gitu. Karena ini terus terang pengalaman baru saya di bidang era digital ini, terutama di bidang investasi. Ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi yang merasa kerugian. Terus juga saya ingatkan kepada semua orang, dimanapun Anda berinvestasi di era digital ini harus berhati-hati. Karena saya yakin perusahaan itu tidak akan bergerak lama. Itu tuh hanya bahasanya saja berumur panjang, tapi saya yakin itu tuh akan istilahnya scam pada waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perlakuan atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kita kawal bersama-sama. Semoga perusahaan EGT ini bisa ditangani oleh pihak yang berwajib, agar semua kerugian orang bisa tergantikan oleh perusahaan tersebut. Itu saja teman-teman. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.